Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Indah dengan NIM A1J223009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mini proposal yang telah saya buat dengan judul Disfemisme yang terdapat pada film Pariban, Idola dari Tanah Jawa. Jadi di sini dimulai dari latar belakang, yaitu menurut Krida Laksana dan Joko Kenjono dalam CR 2014, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Selanjutnya itu, di sini juga akan dijelaskan tentang sedikit mengenai difemisme adalah istilah yang digunakan untuk memperkasar makna dari satuan leksikal agar terkesan negatif oleh pembaca dan pendengar. Ada juga difemisme dalam bahasa Batak Toba itu muncul sebagai bagian dari karakteristik budaya masyarakatnya yang dikenal lugas, tegas, dan terbuka dalam berkomunikasi. Penelitian disfemisme dalam film Pariban, Idola dari Tanah Jawa ini penting dilakukan karena film ini menyajikan realitas bahasa Batak secara otentik, termasuk juga bentuk-bentuk ekspresif yang seringkali bernada keras atau kasar. Disfemisme dalam film ini bukan sekadar bumbu komedi, tetapi juga merefleksikan cara berkomunikasi masyarakat Batak yang tegas dan apa adanya. Baik, jadi di sini adalah research gap yang saya dapatkan itu. Pertama itu dari artikel yang berjudul Penggunaan Disfemisme pada Film Yawisben Final. Temuan utama dalam artikel ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk disfemisme yang digunakan dalam film meliputi kata-kata umpatan dan penghinaan, perbandingan manusia dengan binatang, ungkapan yang merujuk pada kondisi mental secara merendahkan. Dan research gap-nya ini jadi research gap itu, penelitian ini belum membahas secara mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang melatar belakangi penggunaan disfemisme, sehingga masih terbuka peluang untuk menganalisis bagaimana latar budayanya. Relevansi yang terdapat dalam artikel ini dengan penelitian yang saya ambil adalah terletak pada pendekatan analisis disfemisme dalam dialog film yang dapat menjadi referensi dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk disfemisme dalam film Pariban, Idola dari Tanah Jawa. Jadi selanjutnya itu tempat dan objek penelitian. Jadi penelitian ini tuh berfokus pada analisis linguistik terhadap penggunaan disfemisme dalam dialog film Pariban, Idola dari Tanah Jawa. Film ini dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian karena secara eksplisit menggambarkan interaksi sosial antara budaya masyarakat Batak Toba. Objek penelitian sendiri itu terdiri atas ungkapan disfemisme, yakni bentuk bahasa kasar, lugas atau menyinggung yang muncul dalam percakapan antar tokoh di dalam film ini. Adapun proses analisis yang dilakukan oleh peneliti tersebut ialah di lingkungan akademik seperti di rumah perpustakaan atau ruang kerja peneliti dengan bantuan perangkat media digital untuk pemutaran film dan pencatatan data. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini itu berupa bentuk-bentuk disfemisme yang terdapat dalam dialog tokoh-tokoh pada film tersebut, dan juga di sini ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer sendiri adalah film itu sendiri, sedangkan yang sekunder itu meliputi berbagai literatur pendukung yang digunakan untuk memperkuat analisis seperti buku ataupun jurnal yang membahas tentang teori disfemisme. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipatif dan dokumentasi yang sesuai dengan pendekatan kualitatif dan objek penelitian berupa film. Dan teknik analisis datanya sendiri adalah yang digunakan itu adalah analisis isi konten dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik ini dipilih karena sesuai untuk menelaah data berupa ujaran atau dialog dalam bentuk teks maupun audio visual. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.